Mari kita berdoa bersama, semoga apa yang kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelum Sebelum kita lanjutkan ke materi untuk hari ini, sedikit kita bahas materi untuk pertemuan sebelumnya. Jadi pada pertemuan hari Selasa kemarin sudah kita bahas tentang pengertian perbandingan, begitu ya. Kemudian cara menyatakan perbandingan. Kemudian ada lagi membandingkan dua buah besaran jika satuannya berbeda, jika memiliki satuan yang berbeda. Nah, hari ini akan kita lanjutkan lagi, yaitu membahas ada dua buah perbandingan, tetapi perbandingan itu saling berhubungan. Ya, dua buah perbandingan itu saling berhubungan satu sama lain. Dan salah satu hubungannya adalah dua buah perbandingan itu disebut sebagai perbandingan yang senilai. Begitu, jadi hari ini kita akan membahas tentang dua buah perbandingan yang senilai. Pada pembelajaran hari ini, yang pertama diharapkan nanti selesai mengikuti kegiatan ini, kalian dapat yang pertama memahami perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu seperti apa, begitu. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Jadi yang pertama kita pahami dulu apa itu perbandingan senilai. Kemudian yang kedua, kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Nanti akan kita bahas satu persatu masalah-masalah sehari-hari yang berkaitan erat dengan perbandingan senilai. Baik, untuk yang pertama sekali, kita pahami contoh perbandingan senilai. Misalnya diketahui harga dua buah buku itu 6.000, misalnya begitu ya. Ada tabel begini, jika banyaknya buku 2, harganya 6.000. Pertanyaannya, jika kita membeli 10 buah buku, berapa kita harus membayar? Begini biasa ya terjadi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kalau kita perhatikan, pertama, banyaknya buku ini kelihatan semakin banyak ya, dari 2 menjadi 10. Ketika banyaknya buku semakin banyak, artinya dari 2 menjadi 10, maka sebelum kita hitung pun kita sudah tahu pasti harganya juga makin banyak. Harusnya begitu kan ya? Ini belum dihitung sebetulnya harganya berapa, tetapi sudah bisa kita ketahui bahwa harganya pasti tambah banyak. Kalau bukunya tambah banyak, pasti harganya tambah banyak. Entah berapa itu, menghitungnya nanti saja belakangan. Yang penting kita identifikasi dulu ini masalahnya. Perbandingan di sini tentang banyak buku, yang di sebelah kanan tentang harga. Kalau ada dua buah perbandingan yang seperti ini, ketika buku bertambah banyak, harga bertambah banyak. Kalau ada dua buah perbandingan yang seperti ini, maka ini yang disebut sebagai perbandingan yang senilai. Nilainya makin banyak, banyak bukunya, harganya juga makin banyak. Contoh masalah perbandingan senilai yang pertama. Yang kedua,
Misalnya sebuah kendaraan. Sebuah kendaraan itu membutuhkan 2 liter bensin untuk menempuh jarak 24 kilometer. Asalnya begitu ya. 2 liter bensin untuk menempuh jarak 24 kilometer. Pertanyaannya, jika akan menempuh jarak 60 kilometer, berapakah banyaknya bensin yang diperlukan? Gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan sebelum dihitung ini, ketika jaraknya semakin jauh, artinya semakin banyak begitu ya, maka otomatis bensin yang diperlukan juga pasti makin banyak. Jika jaraknya makin jauh, maka bensin juga otomatis akan makin banyak. Menjadi berapa? Ini nanti kita hitung di belakang. Sekarang kita identifikasi dulu masalahnya, bahwa kalau ada masalah seperti ini, maka ini termasuk ke dalam masalah perbandingan yang senilai. Jarak makin jauh atau makin banyak, maka bensin yang diperlukan makin banyak. Begitu masalah yang kedua. Tadi masalah pertama tentang harga, yang kedua tentang bensin dan jarak. Masalah yang ketiga. Ini yang sudah kalian pelajari di pelajaran IPS yang ini. Pada peta, jarak 2 cm pada peta itu jarak sebenarnya 40 km. Pertanyaannya, kalau jarak sebenarnya 60 km, berapakah jarak pada peta? Sebelum ini kita hitung berapa jarak pada peta, kita perhatikan cerita ini. Ketika jarak sebenarnya semakin jauh, artinya ini 40 km menjadi 60 km kan semakin jauh. Maka otomatis jarak pada jarak pada peta pasti akan semakin jauh. Nah, dua buah perbandingan yang seperti ini, ketika ini semakin jauh jarak sebenarnya, maka jarak pada peta juga semakin jauh. Dua buah perbandingan seperti ini yang disebut sebagai perbandingan senilai. Harga, kemudian bensin dan jarak, kemudian ada lagi jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Itu contoh-contoh masalah perbandingan senilai. Masalah yang lain, ini pasti sudah pernah kalian pelajari juga yang ini. Kalau tadi yang peta itu di pelajaran IPS, kalau yang ini di pelajaran IPA ini. Di pelajaran IPA, kalian sudah pernah belajar termometer ya. Di SD sudah, di SMP kelas 7 juga sudah. Yang dipelajari pada pelajaran tentang termometer itu ada termometer, ada Celcius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, ada Kelvin, begitu ya. Kalau 4 buah termometer ini misalnya di Celcius suhunya semakin rendah, maka kalau diukur menggunakan termometer yang lain juga otomatis akan makin rendah, kan begitu. Misalnya di Celcius suhunya turun, maka menggunakan Reaumur juga suhunya turun, menggunakan Fahrenheit juga turun, menggunakan Kelvin juga turun, begitu. Nah, ini kalau ada cerita seperti ini, berarti antara termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, ini kalau kita bandingkan, ini menunjukkan sebagai perbandingan yang senilai. Kalau tadi hanya 2 yang kita bandingkan, sekarang ada 4 tuh, wah, 4.
Tetapi ini semuanya begitu. Saat Celsius suhunya turun, maka menggunakan Reaumur juga pasti turun. Fahrenheit pasti turun. Kelvin pasti turun. Menjadi berapa? Dulu sudah dihitung. Sudah kalian hitung waktu di pelajaran IPA dulu. Di kelas 7. Berarti nanti saya tinggal memberi soal saja ya. Tidak usah membahas ini lagi. Langsung saja saya beri soalnya ya. Sudah yang ini. Sebaliknya, kalau misalnya suhu menggunakan Celcius ini diukur menggunakan termometer Celcius semakin tinggi, maka menggunakan termometer yang lain juga pasti makin tinggi. Sama persis begitu. Begitu, ini juga contoh dari perbandingan yang senilai. Kalau tadi hanya dua yang dibandingkan, sekarang ada empat. Tuh, begitu. Cukup ya sementara ya tentang perbandingan senilai, cirinya seperti itu. Satu besaran membesar, maka satu perbandingan nilainya membesar, satunya juga membesar. Satu mengecil, yang lain juga mengecil. Itu namanya perbandingan yang senilai. Sekarang coba kalian buka buku ringkasan materi halaman 4. Buku ringkasan materi yang ini. Sekarang kita bahas buku ringkasan materi halaman 4. Latihan 1A. Latihan 1 bagian A, soal nomor 3. Di situ diceritakan misalnya diketahui harga satu lusin baju itu 480.000. Kalau tadi kita membahas buku di sini di buku ringkasan materimu yang dibahas tentang baju, sama saja lah. Buku baju. Harga satu lusin baju 480.000. Pertanyaannya, harga 15 baju yang sama adalah berapa? Kalau ini kita nyatakan dalam tabel seperti tadi. Wah, maaf, ini kok buku ya? Sebentar. Baju ya? Baju, maaf. Baju. Satu lusin itu sama dengan 12 buah ya. Berarti harga 12 baju adalah 480.000. Pertanyaannya, harga 15 baju berapa ya? Begitu kan ya? Menggunakan konsep perbandingan senilai tadi, pada perbandingan senilai, berarti ini kalau jumlah bajunya makin banyak, otomatis harganya juga pasti makin banyak harusnya. Masa iya sih? Bajunya 15, 12 menjadi 15 malah harganya makin turun. Harusnya harganya pasti makin mahal. Bagaimana menghitungnya? Karena ini disebut sebagai perbandingan yang senilai, berarti kita bandingkan 12 kita banding dengan 15 begini akan sama dengan 480.000 dibanding A. Itu namanya perbandingan yang senilai. Berarti 12 per 15 akan sama dengan 480.000 per A. Ini kalau perbandingan ini kita sederhanakan menjadi ini 12-nya kita bagi 3 ya. Berarti 12 dibagi 3 jadinya 4. Ini 15 dibagi 3 jadinya 5 ya. Sehingga perbandingan ini 12 per 15 sama dengan 480.000 per A. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 4 per 5 sama dengan 480.000 per A.
Kemudian kalau ada perbandingan seperti ini, maka berlaku hubungan ini dikalikan silang 4 dikali A pasti akan sama dengan 5 dikali 480.000. Kok bisa begitu? Sudahlah, dulu kamu pelajari di SD, sudah lah ya. Jadi kalau ada perbandingan seperti ini, maka dikalikan menyilang begini. 4 dikali A sama dengan 5 dikali 480.000. Kalau ini kita kalikan, 5 kali 480.000 itu 2.400.000. Pertanyaannya kan berapakah A? Begitu ya, di soal ini ditanyakan berapakah A. 4 dikali berapa hasilnya 2.400.000. Berarti untuk mencari A, menghitung nilai A, 2.400.000 ini kita bagi dengan 4. Gampang kan ngitungnya jadinya? Berarti harga 15 baju ini adalah A. A-nya itu bagaimana ngitungnya? Ini seperti ini. 2.400.000 dibagi 4. Maka jawabannya adalah A, B, C, atau D. Nanti kamu jawab. Ya. Saya hanya membahas caranya saja. Cara mengerjakannya. Yang kita bahas hanya cara mengerjakannya. Jawabannya nanti kamu hitung berapa, kemudian untuk menjawab soal. Begitu ya, soal nomor 3 halaman 4. Dilanjutkan lagi. Soal nomor 4 sekarang. Pindah ke halaman 5 di buku ringkasan materi. Soal nomor 4. Perbandingan umur Rahma, Fadila, dan Taufik berturut-turut 8:3:10. Kalau saya tulis secara sederhana, ini Rahma, R, ini F-nya Fadila, Taufiknya T. Berarti R dibanding F dibanding T itu 8:3:10. Sudah, ini diketahui dari soal. Berikutnya diketahui lagi, jika selisih umur Rahma dan Taufik adalah 4. Rahma dan Taufik. Coba kita hitung selisihnya. Rahma dan Taufik. Rahma 8, Taufiknya 10. Kalau kita hitung selisihnya kan harusnya hanya 2 ya. Tapi di sini diketahui selisih umur Rahma dan Taufik adalah 4 tahun. Biar dulu seperti ini. Ini hitungan kita, ini yang diketahui di soal. Kemudian yang ditanyakan di soalnya adalah jumlah umur mereka bertiga. Berarti kita jumlah 8 tambah 3 tambah 10, 22. Ini sudah diketahui dari soal. Kemudian ini tadi selisih umur Rahma dan Taufik itu diketahui dari soal itu adalah 4. 2 ini kan selisih perbandingannya ini. 2 dikali berapa hasilnya 4. 4 ini dari mana kan diketahui dari soal. Selisihnya adalah 4. Padahal ini baru 2. 2 menjadi 4 kan karena dikalikan dengan do, A. Berarti karena dikalikan 2. Jadi selisih umurnya Rahma dan Taufik, kalau selisih perbandingannya 2, selisih umurnya 4, berarti 2-nya ini karena dikalikan 2. Kalau begitu, yang ditanyakan jumlah. Berapakah jumlah umur mereka bertiga? Bukan 22 jumlah umur mereka, tetapi 22 dikalikan dengan ini. Begitu ceritanya. Jadi ketika yang ditanya adalah berapakah jumlah umur mereka bertiga, maka jumlah perbandingannya ini kita jumlahkan dulu. 8 tambah 3, 8 tambah 10, 22.
Bukan jumlah umur mereka 22, bukan begitu, tetapi 22 dikali ini. Maka dari itu jawabannya berarti adalah A atau B atau C atau D. Nanti kamu jawab. Nanti saja setelah akhir kita pertemuan ini. Begitu. Ini jika yang ditanya jumlah umur. Kalau yang ditanya berapakah sebetulnya umur si Rahma, umur Rahma bukan 8, tetapi 8 dikali 2, 16. Berapa sebetulnya umurnya si Fadila? Umurnya si Fadil bukan 3 tahun, tetapi 3 dikali 2. Kemudian yang ini, berapakah sebetulnya umur Taufik? Bukan 10 tahun, tetapi 10 dikali 2. Begitu ya. Yang ini perbandingan, kalau yang ini yang ditanya adalah sesungguhnya, umur yang sesungguhnya. Begitu ya. Jadi soal ini pertanyaannya bisa macam-macam. Besok yang ditanyakan di soal, ini kan contohnya yang ditanya begini. Soal yang lain bisa bertanya, berapakah sebetulnya umur Rahma, berapakah sebetulnya umur Fadila, berapakah sebetulnya umur Taufik. Maka ini yang berpengaruh. Gitu ya. Itu soal nomor 4 di halaman 5. Berikutnya masih di halaman 5. Soal nomor 5. Kalau kita perhatikan di gambar itu, di peta yang pertama ya, jarak 1 cm pada peta itu sama dengan 25 ya. 25.000 jarak yang sebenarnya. Ini diketahui dari skala peta yang pertama ini. Kemudian pada peta yang pertama juga ini, kalau 4 cm, maka jarak sebetulnya berapa dari A ke B itu? Bagaimana menghitungnya? Menggunakan perbandingan seperti tadi. Berarti 1/4 sama dengan 25.000 per A. Kalau ini kita kalikan silang, 1 dikali A adalah A. 4 dikali 25.000 adalah 100.000. Gampang kan? Berarti sebetulnya jarak sebenarnya dari A ke B itu adalah 100.000 cm aslinya. Jarak sesungguhnya. Begitu. Ini dari peta yang pertama. Dari peta yang kedua, kita akan mencari skala peta yang kedua. Skalanya 1 banding berapa ya? Bagaimana menghitungnya? Ini kita hitung dari jarak pada peta di situ A ke B adalah 8 cm. Padahal kita tahu jarak sesungguhnya adalah 100.000 cm. Pada peta yang kedua ini, jarak dari A ke B itu pada gambar 8 cm. Padahal jarak sesungguhnya sudah kita hitung di sini adalah 100.000. Berapakah skalanya? Skalanya adalah 1 banding B. B-nya berapa? Hitung saja menggunakan perbandingan begini. 1 banding 8. 1/8 sama dengan B per 100.000. Kalau kita kalikan silang, 8 kali B sama dengan 1 kali 100.000. Berarti B sama dengan, kalau kita akan menghitung B-nya, berarti 100.000 dibagi 8. Begitu. Berarti skalanya berapa? Peta yang kedua skalanya adalah 1 per B. 1 dibanding B. B-nya berapa? Ini kan tinggal dihitung. 100.000 dibagi
100.000 dibagi 8, kotret lah. Begitu ya. Sehingga skalanya adalah A atau B atau C atau D. Nanti dijawabnya nanti saja. Di akhir pertemuan kita. Nanti setelah selesai kita bahas ini, baru kalian jawab soalnya. Caranya begini ya. Berikutnya, masih di halaman 5. Soal nomor latihan 1, tetapi sekarang bagian yang B. Soal nomor 3. Harga 2 buah buku tulis adalah 6.000. Lisa membeli 10 buku tulis. Berapa uang yang harus dibayarkan Lisa? Kalau kita buat tabel, harga 2 buku adalah 6.000. Lisa membeli 10 buku. Berapa dia harus membayar? Kita gunakan perbandingan 2/10 sama dengan 6.000 per B. Kalau ini kita sederhanakan menjadi 1/5 sama dengan 6.000 per B. Dikalikan silang, 1 kali B menyilang begini sama dengan 5 kali 6.000. Maka B sama dengan, tinggal ini 5 dikali 6.000 dibagi 1. Jadi nanti untuk membeli 10 buku, Lisa harus membayar segitu rupiah. Ini soal latihan 1 bagian B, soal nomor 3 ya, masih di halaman 5. Cukup jelas ya, nanti jawabnya nanti saja. Selesai kita tatap muka ini, kamu baru jawab soal ini. Begitu, terus soal nomor 4, masih di halaman 5. Sebuah kendaraan dapat menempuh jarak 24 km dengan mengkonsumsi bensin 2 liter. Berapa liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 60 km? Bentar. 2 liter menempuh jarak 24 kilo. Berapa liter bensin untuk menempuh jarak 60 kilo? Menggunakan perbandingan, karena ini perbandingannya senilai. Ini kalau jaraknya makin jauh, tadi kan bensinnya pasti makin banyak ya. Berarti ini senilai 2/Y sama dengan 24/60. Kalau kita sederhanakan dulu sebentar, biar ada gampang hitungnya. Menjadi 2/Y sama dengan ini kita bagi 12, menjadi 2, 60 bagi 12 jadinya 5. Berarti 2/Y sama dengan 2/5. Kalau begitu ngitung Y-nya gampang ya. 2 kali berapa ya sama dengan 2 kali 5? Gampang banget. Kalau begitu Y-nya sama dengan titik-titik liter. Jadi untuk menempuh jarak 60 km diperlukan titik-titik liter. Begitulah ceritanya. Soal nomor 4 ya. Satu lagi, soal nomor 5. Masih di halaman 5. Jarak sebenarnya antara kota Semarang dan Yogyakarta adalah 130 km. Jika di dalam peta digambar 2,5 cm, tentukan skalanya. 2,5 cm pada peta itu sama dengan 130 km. Ini kalau kita buat senti, 130 km dibuat menjadi sentimeter, berarti ditambah nolnya 5 lagi ya. Kilometer, hektometer, dekameter, sentimeter ya. Berarti nolnya tambah 5. Berarti menjadi 13 juta, begitu ya. Ini jarak yang sebenarnya. Pertanyaannya adalah skalanya. Kalau skala kan biasanya bentuknya 1 per begitu ya. 1 per berapa? Ini kita hitung.
kita gunakan perbandingan, berarti 1 per 2,5 sama dengan Y per 13 juta. Dikalikan menyilang begini. Berarti 2,5 dikali Y sama dengan 1 kali 13 juta. Berarti menghitung Y-nya 13 juta dibagi 2,5. Bisa kan? Jadi skala peta tersebut adalah 1 banding hitung 13 juta dibagi 2,5. Kalau ngitungnya repot, tanya ke anak SD kelas 4. Kalau tidak malu. 13 juta dibagi 2,5. Kalau bingung, tanya ke anak SD ya. Jangan tanya pakai kalkulator. Nanya ke anak SD kelas 4. SD Negeri Daya Luhur 3 tuh depan sekolah pada masuk anaknya. Begitu ya. Soal nomor 5 ini soal-soal yang kita bahas ini nanti saya tanyakan jawabannya menggunakan kuis. Ya, kuisnya saya tempelkan di Google Classroom. Begitu. Tentang perbandingan senilai sudah ada berapa masalah ini? 6 kalau tidak salah sudah kita bahas semuanya. Kesimpulannya, kalau ada perbandingan yang senilai, misalnya besaran yang pertama ini makin membesar dan yang kedua juga makin membesar, maka berlaku A per C sama dengan B per D. Jadi intinya atas per bawah sama dengan atas per bawah gitu. Ini kalau perbandingannya senilai. Atau perbandingan ini bisa kita kalau dikalikan menyilang kan jadinya tadi A dikali D begini menyilang sama dengan C dikali B. Begitu untuk perbandingan yang senilai. Atas per bawah sama dengan atas per bawah. Kalau kita kalikan silang berarti menjadi A kali D sama dengan C kali B.